Assalam, salam, keselamatan. Saudara kita yang non Nasrani juga kalau diucapkan Assalamualaikum, salam, dibilang salam, salam. Salam ini keselamatan. Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Selamat diri kita, keluarga kita, insya Allah harta kita, rumah tangga kita, tempat kita. Kalau kita sering ucapkan Assalamualaikum. Saudara yang muslim, ucapkan Assalamualaikum saja. Dalam hadis dikatakan 10 hasanah. Kita tambah Assalamualaikum warahmatullahi 20 hasanah, sabda Rasulullah. Kita genapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salasuna hasanah, sabda Rasulullah. Cuma ucapkan salam saja dapat 30 kebaikan kalau kita sempurnakan. Keselamatan, rahmat Allah dan barokah. Dalam salam ini semua kebajikan, keberkahan ada di dalamnya. Yang pertama tadi salam, yang kedua rahmat, kita mengharapkan rahmat, yang ketiga barokah. Maka pertama saya himbau kepada kedua mempelai, yang pertama kali setelah sah dikatakan oleh saksi, yang pertama kali dia mau masuk pembatalan wudhu, katanya yang pertama kali sunnah dilakukan oleh mempelai laki-laki salam, Assalamualaikum ya babar rahmah, atau kalau tidak hafal Assalamualaikum saja. Ini yang pertama sunnah yang dibaca oleh pengantin laki-laki. Jangan berdiam-diam masuk kamar perempuan pembatalan wudhu katanya, padahal pembatalan wudhu mungkin sudah baku bonceng, sudah baku pegang, tapi istilah pembatalan wudhu. Pertama kita ucapkan Assalamualaikum. Insya Allah dalam hadis Rasul menjelaskan keutamaan salam. Dengan salam ini bisa mengusir iblis, bisa mengusir setan. Tempat atau ruangan, apalagi ruangan yang jarang kita datangi, rumah kita mungkin, dengan mengucapkan Assalamualaikum, apa katanya Rasulullah Muhammad SAW, setan dasim yang ada dalam rumah tangga kita, minta maaf, dalam rumah kita ada setan yang diutus oleh iblis laknatullah alaih, namanya setan dasim. Semua rumah ada namanya setan dasim, setan yang mengacak-acak, menggoda, mengganggu suami istri. Masya Allah. Tapi kapan kita ucapkan Assalamualaikum, apa kata setan dasim? Kata Rasulullah, hai teman, mungkin kita ini baru pulang dari kebun, dari laut, atau dari kantor dan lain sebagainya, pulang ada setan ikut sama kita. Kalau kita ucapkan salam, setan dasim berkata, kata Rasulullah, hai teman, tidak ada tempat kita hari ini, tidak ada tempat kita malam ini untuk tinggal di tempat ini. Masya Allah. Tapi manakala kita tidak ucapkan salam, pulang ke rumah berdiam-diam, tidak ada ucapan salam, apa kata setan dasim? Sabda Rasulullah, hai teman, saat ini atau hari ini atau malam sebentar ada tempat kita tinggal, ada tempat kita nginap di tempat ini atau rumah ini. Bayangkan kalau kita pulang, terutama pengantin, masuk rumah, pulang kerja, tidak ucapkan salam, setan dasim ajak temannya untuk tinggal di rumah kita. Mana mungkin kita akan dapatkan ketenangan? Tidak mungkin kita akan dapatkan ketenangan, karena setan ini kepingin kita ini gelisah. Setan ini bagaimana caranya kita ini jauh dari sang pencipta kita, lupa kepada sang pencipta kita atau Tuhan kita, supaya kita terlena, lalai. Ini setan. Maka pertama pesan saya kepada kedua mempelai, ucapkan salam. Dengan salam ini insya Allah setan akan minggat dari tempat kita masing-masing. Yang kedua,
khusus pesan kepada kedua mempelai. Mudah-mudahan bisa juga diterima atau bisa diamalkan oleh kita semua yang hadir di tempat ini. Yang kedua, wahai pengantin, terutama yang laki-laki, kalau kita keluar rumah kita, kalau mau keluarga kita sakinah, mawaddah, rahmah, ini yang sering didengung-dengungkan. Sakinah, mawaddah, rahmah. Terutama yang pertama sakinah, tenang. Bagaimana caranya supaya kita tenang? Pergi, kita tinggalkan istri, kadang-kadang berangkat pagi pulang petang. Kadang-kadang kita gelisah, jangan-jangan istri saya di rumah macam-macam. Pokoknya kadang-kadang kita ini khawatir. Maka bagaimana caranya? Ada amalan Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengajarkan. Beliau Muhammad SAW manakala keluar rumahnya, mau pergi jauh atau dekat, beliau senantiasa mencium istrinya. Jangan bilang vulgar ini, mencium istrinya. Yang dicium 5 anggota tubuh perempuan. Usahakan laki-laki kita bila perlu tiap hari, tiap pagi berangkat kerja, cium 5 anggota tubuh istri kita. Yang pertama ubun-ubunnya. Ubun-ubunnya. Tadi pagi masuk kamar istri pembatalan wudhu. Yang pertama setelah salam, yang kedua cium ubun-ubun istri kita. Apa manfaatnya? Supaya istri kita ini lemah lembut, istri kita lunak. Walaupun perempuan fitrahnya lemah lembut, lunak, kadang-kadang ada yang kasar, ada yang mau jadi laki-laki. Kalau ada perempuan kasar-kasar berarti mau rubah diri jadi laki-laki. Fitrahnya perempuan lemah lembut. Tapi ada juga istri-istri kita kadang-kadang lebih keras suaranya dari suaminya. Kalau ada ciri-ciri kita lihat istri kita kasar-kasar, sering-sering cium ubun-ubunnya. Ya, sebentar cium ubun-ubunnya. Apalagi di mantra-mantra, maksudnya dibaca-baca. Dibaca-baca, bacakan mudah-mudahan istri kita solehah. Apalagi dibacakan surah yang diajarkan. Tapi lanjut dulu. Yang kedua yang perlu kita cium, wahai para suami, wahai saudara Riki. Yang kedua yaitu kening istri kita. Dijelaskan oleh para ulama kita manfaat mencium kening istri. Pagi-pagi kita berangkat kerja, istri kita akan terngiang-ngiang sama kita, suaminya. Ingat terus sama suaminya. Biar kita hilang 1 minggu, ingat terus suaminya. Berangkat kerja, cium keningnya, insya Allah diingat-ingat terus kita sama istri. Yang ketiga yang perlu kita cium, pipinya. Pipi mau kiri kanan silakan. Kiri kanan, masya Allah. Manfaatnya katanya dijelaskan supaya istri kita ini sayang sama kita. Ini amalan sunnah laki-laki, supaya istri sayang sama kita, sering-sering cium pipinya. Yang keempat yang perlu dicium sama laki-laki, tangan istri kita. Kadang-kadang dianggap lucu, apalagi pengantin waktu sah, kadang-kadang laki-lakinya grogi, dicium tangan istrinya, tertawa orang, padahal itu sunnah. Cium tangan istri, tapi gara-gara laki-laki banyak gengsinya, merasa hina cium tangan istri, padahal itu sunnah Rasul Muhammad SAW. Malah 2, kita laki-laki dicium tangan kita sekali, balas 2 kali. Yang keempat tadi cium punggung tangan istri kita, punggungnya dicium. Apa manfaat mencium punggung tangan istri kita? Sering kita cium supaya istri kita hormat sama kita sebagai suami. Masya Allah. Yang kelima yaitu cium telapak tangan istri kita. Ini 2 kita disuruh cium, punggungnya, telapak tangannya, telapaknya dengan punggungnya. Kalau sering cium
telapak tangan istri kita, insya Allah istri kita akan taat sama perintah-perintah kita. Telapak tangan supaya istri taat, punggungnya supaya istri hormat, pipinya supaya istri kita sayangnya semakin sayang, keningnya supaya kita tidak dilupakan sama istri kita. Kadang-kadang kita ini kalah sama HP. Minta maaf ibu-ibu, perlu diingat wahai para istri, kadang-kadang suami itu cemburu sama HP. Terus terang saja, saya kalau saya pulang dari kantor, saya lihat istri saya main HP, terus saya tidak disambut, cemburu saya. Masya Allah, maunya kita disambut, sudah capek kita dari pagi sampai sore pulang, istri asik-asik lihat orang lain, cemburu saya yang cemburu, terus tidak tahu bapak-bapak yang lain. Maka usahakan para istri, kalau ada suara-suara mungkin motor atau apa, angin-angin suami pulang, apalagi dari kerjanya capek, sambut suami kita, siapkan senyum yang baik. Karena kapan ibu-ibu tadi itu kalah dengan HP, nanti suami-suami kita ini di jalan di sana itu banyak dia lihat, ada cewek, ada janda, minta maaf, ada perempuan-perempuan yang lebih senyumnya, nanti terngiang-ngiang perempuan lain. Masya Allah, minta maaf ini. Saya kadang-kadang begitu. Saya cerita diri saya kadang-kadang kalau istri saya di rumah sibuk, lain-lain diurus, saya tidak disambut, perempuan yang saya lewati, yang saya senyum sama saya, itu yang terngiang di otak saya. Masya Allah, tidak tahu bapak-bapak ini. Maka usahakan ibu-ibu, kalau suami kita pulang kerja, sambut suami kita dengan senyum. Bila perlu ambil apa yang dibawa, dibukakan bajunya dan seterusnya, tidak usah lanjut. Bila perlu dicucikan kakinya, dimandikan, setelah mandi dikasih baju. Masya Allah, luar biasa, tidak akan dilupa istri. Ini salah satu servis yang luar biasa. Pulang kerja suami dimandikan, setelah mandi beres, wahai suamiku, apa yang kau kepingin? Ditanyakan suami kita. Mungkin mau kopi, mungkin mau susu, maksudnya minum air susu, mungkin dia mau yang lain, tanyakan suami kita. Itu insya Allah. Itu tadi, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Tahap muslimah ini saya yang cerita begini tiap hari saya laksanakan. Bukan saya buat-buat, tiap hari saya berangkat, mau ke kebun, mau ke kantor, saya cium ubun-ubun istri saya, keningnya, kiri kanan, pipinya, tambah yang tengah lagi. Itu saya. Mudah-mudahan bapak-bapak ini bisa diikuti. Itu manfaatnya tadi, ubun-ubunnya dicium supaya istri kita lemah lembut. Itu yang kita harapkan. Kapan istri kita ini keras-keras sama kita, Masya Allah tersinggung laki-laki. Apalagi dia main perintah, Masya Allah tersinggung laki-laki. Wahai para istri, laki-laki itu besar egonya. Jangan main perintah walaupun suami kita. Jangan, apalagi dikasih nasihat suami kita, sulit diterima. Kecuali nanti ada waktunya. Boleh kita nasihat suami, ada waktunya. Kasih dia dulu senang-senang. Suami akan mendengar nasihat istri setelah dia dapat. Insya Allah ibu-ibu paham. Insya Allah. Ini amalan ringan tapi luar biasa keutamaannya. Wahai kedua mempelai, itu tadi yang kedua. Selanjutnya yang terakhir, tidak usah panjang. Yang terakhir, wahai Ricky dan Silviana, laki perempuan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Laki-laki ada kelebihannya dan ada juga kekurangannya. Istri kita nanti Silviana juga ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jangan lihat kekurangan pasangan kita. Kalau ada kekurangan Ricky nanti jangan kau lihat, tutup kekurangan suami kita.
Begitu juga sebaliknya, kalau lihat kekurangan istri, ditutup kekurangannya. Insya Allah kalau kita tutup kekurangan pasangan kita, akan semakin tumbuh cinta kasih dalam rumah tangga. Tapi perlu diingat wahai para istri, suami itu tempat kekurangannya, kelemahannya tadi itu di pandangannya. Kelemahan para suami di pandangannya. Kapan pandangannya tidak dijaga, Masya Allah, itu tadi pulang-pulang istrinya enggak cuek-cuek sama suaminya, nanti yang dia lihat di luar itu yang terngiang-ngiang karena kelemahan laki-laki di pandangannya. Wahai Reki, kelemahan istri kita, kelemahan Selviana nanti di telinganya. Wahai para suami, kelemahan para istri kita di telinga. Maka sunnah lagi Rasulullah panggil istri kita dengan panggilan kesayangan. Jangan panggil namanya. Mungkin Reki nanti dia panggil Selviana, tidak usah panggil nama, panggil sayang atau adik atau apa, dipanggil panggilan kesayangan. Memanggil saja dapat pahala. Wahai para suami, bisikkan kata-kata indah, kata-kata cinta, atau bahasa lainnya itu boleh kita gombal-gombal istri kita supaya semakin sayang, semakin Masya Allah. Sekuat-kuatnya perempuan, kalau dibisik-bisik telinganya, habis, amblas, kalah karena kelemahan perempuan di telinganya. Mungkin itu tadi apa yang bisa saya sampaikan. Yang pertama saya simpulkan, salam. Jangan kita sepelekan, remehkan salam. Karena salam ini di dalamnya tersimpul di sana kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan, keselamatan-keselamatan. Yang kedua, amalkan sunnah Rasul keluar rumah kita, yaitu cium istri kita, pulang dari kerja masuk rumah ucapkan salam. Yang terakhir itu tadi, terima pasangan kita apa adanya. Kalau ada kekurangannya kita tutup. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah, dijaga oleh Sang Pencipta kita. Mohon maaf kalau ada kurang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.